Hayam menetiu, hayam menetite. Tabam serawata mutuni. Hayam menetiu, hayam menetite. Tabam serawata mutuni. Tonarire, tanunarire, tatianarire, timinarire. Seria ya henuvo ne maniro. Seria ya henuvo ne maniro. Hayam menetiu, hayam menetite. Tabam serawata mutuni. Hayam menetiu, hayam menetite. Tabam serawata mutuni. Tabam serawata mutuni. Tonarire, tanunarire, tatianarire, timinarire. Seria ya henuvo ne maniro. Seria ya henuvo ne maniro. Hayam menetiu, hayam menetite. Tabam serawata mutuni. Tabam serawata mutuni. Hayam menetiu, hayam menetite. Tabam serawata mutuni. Tabam serawata mutuni. Tonarire, tanunarire, tatianarire, timinarire. Pero serawatavu me maniro. Pero serawatavu me maniro.
Halo sahabat kece, balik lagi dengan saya Pascal Skurain. Salam waras. Baik, pada kesempatan kali ini saya kehadiran seorang tamu yang sangat istimewa sekali, Bapak Marius Via. Terima kasih sudah berkenan untuk hadir di podcast YouTube Covid Kece. Itu tadi ya teman-teman, kita bisa mendengar ya suara emas dari Bapak Marius. Beliau merupakan salah satu seniman terbaik ya yang saya kenal di EVAT ya, terutama di Kampung Musun, EVAT di Maibrat ya, Papua Barat. Jadi terima kasih Bapak Marius, apa kabar? Ya, kabar baik-baik saja. Baik-baik ya? Ya, Wow. baik-baik. Luar biasa, itu tadi ya. Teman-teman bisa dengar tadi suara emas dari Bapak Marius. Ini merupakan lagu karya ciptanya sendiri ya Pak ya? Ya, karya cipta sendiri. Wow. Ya, cipta sendiri. Ya, sejak saya dari masa remaja. Masa remaja ya? Masa remaja belum kawin, Iya. tapi masih ada timbul di batin atau roh saya, jiwa saya, perasaan saya sendiri merasa apa yang muncul di sekitar saya, lingkungan saya berada. Iya. Sejak dulu bersama dengan orang tua saya, Siap. ya sama-sama hidup di dusun, kebun, bahkan sampai di kampung. Sampai di kampung ya? Sampai di kampung. Luar biasa. Saya ikut sepanjang hidup. Orang tua saya, mereka membina, asuh saya bisa besar sampai di saat yang masuk lokakarya. Iya. Lokakarya dari musik, dari liturgi Wina, dari Jogja, mereka datang untuk bagaimana merekam itu budaya-budaya, inkulturasi gereja, bagaimana untuk kami bisa mengangkat budaya itu. Maka dari situ saya bisa mampu mencoba begitu. Siap. Bukan yang sudah tahu, tapi baru mau mencoba ya? saja. Oh, baik, luar biasa. Oh, itu gampang. Mencoba untuk saya coba bawa sebuah tarian begitu. Iya. Sebuah tarian. Namun kan waktu itu tidak ada guru di SD Mosun. Iya. SD waktu itu zaman yang belum berkembang kayak sekarang. Sekarang ya, baik. Ya, masih zaman itu ya 80-an, 1988 lah. 80-an lah ya. 80-an. Ya. Saya juga honor di SD itu. Bantu-bantu lah, sukarela. Siap. Disitulah kesempatan untuk saya bina anak sekolah di situ. Baik. Bina mereka dia tarian, Iya. lagu-lagu yang versi Maibrat. Wow, Versi luar biasa. Maibrat. Versi Maibrat saya bina dorang. Coba kita pentaskan di Ayowasi, pusat paroki Ayowasi, coba kita pentaskan itu. Ya. Namun bisa kita mampu pentaskan. Wow, luar biasa. Bisa pentaskan lagu dasarnya lagu Guon. Iya. Lagu Guon itu dari daerah distrik Mare. Pokok Mare Raya lah. Baik. Guon tumbuk patah lutut lah. Iya, patah lutut. Patah lutut. Kita coba pentaskan di paroki Ayowasi. Ya. Sama-sama dengan tim dari EVAT Timur, dari Konja, dari Kokas. Ya, mereka datang baru kita sama-sama pentaskan, tampilkan mereka punya budaya. Oke. Ya, yang berbaunya inkulturasi gereja. Iya, inkulturasi gereja Katolik. Maka kita pentaskan dari situ. Juga sudah dari musik, dari liturgi di Wina, Jogja, mereka input dan merekam itu, dan hasilnya sekarang ada di buku Manah Bakti
suplemen. Oh begitu. Nah, sekarang pakai di gereja, terpakai di Itu mana-mana. luar Gereja biasa. Katolik. Itu hasil karyanya Bapak ya itu ya Pak. Hasil karyanya. Tidak gampang. Ya, termasuk lagu antar persembahan Oke, oke, oke. dengan lagu antar bacaan. Antar bacaan. Antar bacaan yang tadi dasarnya won. Buan itu ya. Lagu patah-patah lutut. Patah lutut langsung di Kalau persembahan itu yang istilah adat budaya kita ya, namanya powi atau semar itu. Iya, iya, iya. Powi atau semar itu. Itu yang berkembang, kita kembangkan dia sampai saat ini. Dari situ saya merasa bahwa saya sudah mampu untuk menciptakan lagu dan tarian sampai saat ini. Jadi ya ingin mau kembangkan terus, mau maju terus. Baik. Di saat yang ini. Mungkin belum sampai ke situ ya Bapak ya. Kita ke belakang. Jadi teman-teman itu tadi ya, ini Bapak Marius, dia merupakan seniman tadi ya. Kita sudah perkenalkan tadi, terus kita sudah mendengarkan suaranya dan tadi karyanya ini baru diciptakan ya, lagu yang tadi pertama tadi itu diciptakan baru kemarin ya, Desember ini ya. Atau iya, baru Desember. Baru Desember ini. sebelum tanggal 24 gitu ya, sebelum Natal 24. Itu ya. Jadi saya dengar itu hanya 2 hari kalau tidak salah itu lagu itu diciptakan. Lagu itu diciptakan itu menurut saya, Marse, artinya gaya nama yang selalu dipanggil, disebut-sebut karena Marse itu nama gaul. Baik, baik. Nama gaul. Baik, Bapak Marse, siap. Nama Marse. Lagu itu setiap menit dan detik bisa berubah. Oh, begitu. Lagu. Karena perasaan pribadi saya, ya mampu bisa menciptakan yang agak kini ya bisa jadi menit detik saya bisa dia punya nadanya bisa berubah sebentar, secepat mungkin. Jadi tadi dari tahun 80-an 1980-an tadi ya, mulai terjun ke dunia seni begitu ya Bapak ya, sampai lokakarya begitu ya, sampai bahkan karya ciptanya bahkan di input ke Madah Bakti ya, Madah Bakti. Lagu antar bacaan versi Maibrat ya. Kalau teman-teman nanti lihat di Madah Bakti. Lagu antar bacaan dengan lagu persembahan ya Bapak ya. Lagu persembahan. Di Madah Bakti dalam gereja Katolik ya, dalam gereja Katolik itu teman-teman bisa melihat itu adalah salah satu karya dari Bapak Marius Via gitu ya. Itu luar biasa gitu ya. Nah, kenapa harus saya tertarik untuk wawancara beliau? Karena saya melihat begini ya, setelah dari situ sampai ke sini saya melihat kok sebenarnya karyanya banyak begitu ya. Sebenarnya idenya banyak. Sebenarnya dia mampu untuk menciptakan banyak karya-karya seni begitu ya. Tapi kok belakangan ini tidak ada artinya, tidak ada ruang ya, tidak ada tempat yang bisa diberikan untuk Bapak Marius untuk terus kembangkan potensinya di bidang seni itu. Nah itu makanya mungkin wawancara ini mungkin salah satu bagian yang saya mau saya mau menyoroti ya bidang seni yang mungkin dikesampingkan atau mungkin kasarnya ditinggalkan begitu ya. Tapi sebenarnya saya tahu bahwa memang banyak yang tertarik, tapi saya tidak tahu entah kenapa begitu ya. Nah makanya saya mau ngobrol dengan Bapak Marius untuk membuka mata hati kita ya, terutama untuk pihak-pihak yang berwenang gitu, mungkin pemerintah atau apa, supaya tolong lihat bidang ini lagi begitu ya, tolong siapkan tempat atau apapun caranya supaya karya seni di daerah ini harus tumbuh begitu ya. Tumbuh. Jadi itu yang membuat saya tertarik harus wawancara Bapak Marius untuk kita sama-sama untuk angkat begitu ya, atau menyoroti supaya tolong pemerintah bisa untuk membuka mata dan bisa memberikan ruang untuk Bapak Marius dan kawan-kawan ya, bisa untuk mengembangkan potensi itu. Baik, Bapak Marius mungkin coba ceritakan sedikit tadi ya,
apa eh, tadi sejak itu Lokakarya itu eh, apakah mulai awal masuk ke dunia seni itu apakah sebelumnya ada pelatihan atau memang itu langsung tiba-tiba begitu tertarik begitu tanpa ada pelatihan sebelumnya atau apa begitu? Iya, terima kasih. Ini tidak ada pelatihan apa-apa. Ini muncul dari ya perasaan Perasaan atau jiwa jiwa seni itu jiwa muncul seni begitu saja ya ya. muncul dengan sendirinya Tidak. karena melihat apa yang bagus, halus dan tipis dan lembut. Lembut ya. Lembut. Makanya menilai dari situ punya jiwanya muncul di situ, maka bisa mampu untuk bisa dengar suara burung saja kok. Bisa Bisa rasa dalam perasaan sendiri, terpanggil bisa untuk apa? terpancing untuk bisa pikir apa yang dulu dengan orang tua, dengan tete nenek. Makanya perasaan-perasaan itu muncul, makanya saya bisa mampu untuk bisa meniru sesuai dengan suara burung alam yang ada di sekitarnya. Meniru. Luar biasa. Maka saya bisa menciptakan lagu ini sesuai dengan Ya. hidup saya di alam yang ada, Wow, luar biasa. di Jadi lingkungan yang ada. hanya dengan suara burung bisa menginspirasi ya, inspirasi. menginspirasi Bapak untuk bisa menciptakan Bisa menciptakan. lagu. Karena terus terang saja ya, saya hanya sedikit orang ya kita temukan orang yang seperti ini karena kebanyakan itu yang terjun ke dunia seni ini kebanyakan tuh lewat banyak pelatihan-pelatihan gitu ya. Iya. Memang sudah pasti jiwa kesenian itu ada, tapi tidak langsung mampu untuk menciptakan lagu itu belum tentu. Iya. Jadi mereka harus mengikuti pelatihan gitu ya, mengikuti bagaimana cara untuk membuat lagu. Tapi tadi Bapak Marsha sudah sampaikan bahkan sampai tembus ke madah bakti ya, apa namanya, lagu-lagu pujian dalam ajaran gereja Katolik ya, itu bahkan karyanya sudah ada di sana begitu ya, luar biasa. Tadi Lokakarya itu apakah itu diselenggarakan oleh gereja Katolik yang mungkin waktu itu masih di apa bukan dikuasai sih, tapi masih di zaman Belanda ataukah sudah kita bergabung di Indonesia lah, katakan seperti itu. Iya. Masih waktu itu masih di zaman Belanda. Dalam arti ini kan misionarisnya ya, pastor suster dari Belanda zaman itu. Mereka yang bawa warta berita atau kabar Allah untuk mewartakan ke stasi-stasi. Ya. Baru disitulah kita ikut bagaimana untuk kita menyanyi. Kita menyanyi di gereja dengan sendirinya, tidak ada yang tuntun atau membina atau memberikan latihan. Itu hanya dari kreativitas atau kemampuan kami sendiri. Kemampuan secara alami ya, tidak tanpa ada secara alami. Contoh saja, saya pernah sudah berhasil itu bawa tarian untuk pentaskan di hari ulang tahun GKI. Sinode di Kambuaya. Oke. Saya pimpin dari SMP Negeri 1 Ewasi yang asalnya dari GKI. Karena sekolah waktu itu kan ada yang sekolah di SMP Negeri Ewasi. Dari Kumurkek, dari Susumok, bahkan dari Kokas sampai Ayumaru. Maka saat waktu itu saya pimpin mereka dan bawa tarian di Kambuaya hari
GKI Hari atau Sinode. Boleh. Ternyata di sana saya bawa tarian juga berhasil dapat piala. Oh begitu ya. Juara 2 dapat piala. Itu. Cerita. Jadi cukup lama lah. Iya Cukup lama. benar, cukup lama. Sampai saat dari kecil atau remaja sampai sekarang sudah ya namanya, tapi masih jiwa untuk mampu. Wah iya, Masih tidak gampang. masih untuk meneruskan terus. Iya luar biasa. Nah ini yang kita harapkan ya, artinya wah kita juga supaya karena sekarang ini perkembangan gitu ya, nanti kita singgung juga soal perkembangan zaman yang membuat anak-anak muda sudah tidak sudah tidak peduli, atau bukan tidak peduli sih, tapi semacam semakin melupakan ya ide apa jati dirinya, atau seperti tadi ya, mengangkat seni dan budayanya, budaya lokalnya sendiri begitu ya. Itu juga nanti kita singgung. Tapi sebelum sampai kita sampai di situ, mungkin Bapak ceritakan sedikit ya. Artinya Bapak coba bandingkan dengan zaman itu ya, zaman gereja memberikan ruang yang untuk Bapak mereka untuk terus berkarya ya di bidang seni. Coba Bapak merasakan apakah itu masih ada ya, artinya masih ada ruang-ruang itu sampai hari ini, ataukah bagaimana perkembangannya sampai kemana? Masih ada kesempatan untuk Bapak dorang ciptakan karya-karya lagi atau? Ya, waktu itu tidak terlalu terbuka, hanya waktu itu Pater Yonatan Fatem. Pater Yonatan Fatem ini juga anak dari anak daerah, anak negeri lah ya. Imigrat, jadi pastor imam. Waktu itu dia pimpin sembahyang apa ya, dia sesuaikan dengan kondisi yang ada. Kondisi yang ada zaman itu, kondisi yang ada itu ya berdoa dengan bahasa dan bahasa kita, dengan lagu ya. Lagu kebanyakan yang kita angkat dengan lagu daerah yang kita menyanyi untuk rohani atau inkulturasi gereja. Waktu zaman itu ya disebut gerejani atau gerejani. Waktu itu zaman itu kan masih Irian Jaya lah. Iya benar. Artinya masih ada ruang. Waktu itu kan Bapak banyak diberi ruang begitu ya untuk berkarya di bidang seni. Apakah coba Bapak membandingkan, apakah sekarang lebih banyak ruang untuk Bapak berkarya ataukah lebih banyak dulu? Iya, lebih dari dulu sudah, dari dulu banyak ya ruang. Sehingga setiap acara hari-hari raya ya saya selalu di gereja. Oh begitu ya. Selalu antar tarian di gereja, antar persembahan, terus tarian untuk malam Natal ya anak-anak Yesus. Itu sudah dari dulu sudah. Berarti sampai sekarang masih ada ya? Sampai sekarang masih berjalan terus. Luar biasa. Masih berjalan. Oke, udah gampang. Ya masih berjalan. Bahkan sampai lagu juga. Lagu selalu setiap pada momen pasti ada lagu-lagu baru gitu ya. Lagu-lagu baru gitu. Tidak mengulang-ulang lagi itu ya. Ya tinggal jalan terus ya, maju terus. Tapi lagu-lagu yang Bapak sudah ciptakan itu apakah pernah diangkat atau dijadikan sebuah album begitu? Belum pernah sampai saat ini. Berarti yang berhasil, yang terdokumentasi atau terekam itu hanya di Madah Bakti itu saja? Iya, sampai di situ saja, batas di Madah Bakti saja, tidak ada yang dilanjutkan kayak di dunia yang sekarang ini. Tidak ada, batas itu saja di Madah Bakti. Jadi sebatas di macam lagu tarian, hanya sebatas itu. Iya, tidak diangkat lagi atau macam tidak dikembangkan atau diangkat lagi di dunia. Iya, artinya bisa tidak hanya di dalam momen yang itu, tidak hanya orang-orang yang ada saat itu yang tahu, tapi mengangkat ke dunia luar. Artinya itu yang belum ada, artinya mungkin dibuat dalam bentuk kaset, dibentuk artinya lebih ke sedikit modern lah gitu. Iya, waktu itu cuma ya anggap saja manual lah. Mungkin diangkat bentuk kaset saja lah.
Oh, pernah Itu ya? lewat orang dari ahli musik dari ahli musik gereja Ya. dari di Wina, Oke, oke. Jogja. Oh, itu pernah juga tidak tidak hanya Ya, sebatas Mada Pagi tapi dikasih juga ada. ya ada di kaset juga. Oh, oke. Kaset itu Luar ya biasa. sementara ada di Kuskupan. Iya, iya. Kalau kita mau butuh ya nanti cek di Kuskupan. Luar biasa. Ya, Tidak gampang. jadi itu Bapak punya kemampuan, Kemampuan. ya kemampuan untuk eh, bisa menciptakan lagu dan tarian. Oke, oke. Nah, tanpa tiruan dari mana-mana atau dengar dari mana, tapi itulah muncul dari Muncul dari batin, batin ya, muncul batin, dari perasaan perasaan sendiri. itu sendiri ya. Ya, Tidak gampang. ya, Oke, baik. Mungkin Bapak mungkin ceritakan sedikit ya, bagaimana itu, mungkin lebih ke sinilah, lagu yang tadi itu saja, yang tadi itu. Nah, lagu yang tadi itu yang coba Bapak jelaskan sedikit kenapa harus kata-kata ini yang diambil, kata-kata ini. Terus nadanya kenapa terinspirasi dari apa, itu contoh untuk yang lain ya, karya seni yang lain. Yang lagu yang tadi itu terinspirasi dari mana? Terus kenapa kata-kata itu dia diangkat? iya. Saya jelaskan lagu itu ini sesuai dengan manusia yang ada di sekitar alam itu. Ya, Ya, makanya setiap pagi dan sore hanya tempat yang satu-satunya kita mencari nafkah. Sepanjang pinggir kali itu disitulah tempat yang kita mencari nafkah. Petik sayur yang alam yang ada situ di samping itu. iya, iya. Ya, kita dengar di situ ada suara jangkrik, Oke, suara burung. oke. Makanya disitulah muncul perasaan pikiran saya untuk bagaimana saya ciptakan lagu sesuai dengan alam yang ada di sekitar itu. Coba Di ceritakan sedikit dari dia punya kata-kata tadi. Ya, jadi cerita itulah maksudnya tempat itu kan tempat yang namanya sudah dari dulu lah tempat pencarian atau mencari nafkah. Baik. Disitulah alam sudah tersedia. Situ kita tempat untuk kita cari sayur di pagi hari atau sore hari. Baik. Selingi dengan suara jengkrik. Oke, Suara jengkrik, suara burung, makanya dari situ lah perasaan saya muncul bagaimana untuk saya bisa menciptakan satu lagu tentang tempat di situ, di pinggir kali baru. Iya, Di situ kan ada sayurnya, Iya, sayur iya. alam, Oke. sayur pakis. Iya, iya. Makan tempat yang selalu kita Mencari lah, ya, lah. mencari. Makanya muncul perasaan pikiran saya bahwa di situ harus saya ciptakan satu lagu untuk menggambarkan lingkungan hidup kita, Ya, alam. Kita dengan alam ya, manusia, hubungan antara manusia dengan alam itu sendiri. manusia dan alam. Luar biasa ya. Iya, Wah, tidak gampang. Jadi itu lagu yang tadi itu menggambarkan hubungan antara manusia dengan alam. manusia dan alam. Bagaimana kita saling mendampingi, hidup berdampingan begitu ya, kira-kira Iya, gitu Bapak ya. iya, Arti ini kan sangat penting ya, mungkin iya, sekarang. sangat penting. Kita manusia ini harus ada hiburan, butuh hiburan ya. Dengar suara burung, suara jangkrik, itulah Iya, iya. hiburan khusus untuk kita. Baik, baik. Itu tadi ya, memang hanya terinspirasi dari itu ya, bisa langsung muncul Iya, inspirasi untuk membuat lagu, membuat luar biasa. Artinya bagaimana untuk menciptakan sebuah karya, sebuah lagu, itu memang iya,
tidak tahu, kita yang awam begini tidak tahu bagaimana cara menciptakannya. Hanya yang tadi Bapak Marsi sudah sampaikan bahwa ini kembali ke refleksi ya pribadi, Iya, bagaimana menghargai alamnya, menghargai eh, apa ya, alam artinya ada tumbuhan, ada hewan gitu ya. Terus iya, kita ya saling hidup saling berdampingan begitu ya Bapak ya. iya, iya, Ya, tidak gampang. Akhirnya dia menciptakan itu untuk menggambarkan iya, aktivitas kita sehari-hari di sekitar. Nah, itu ya, luar biasa. Mungkin eh, semua lagu sama seperti itu ya. Semua lagu yang Bapak ciptakan itu tuh iya, artinya terinspirasi dari alam begitu Bapak ya. iya, dari alam, Dari alam. bukan dari mana-mana, tapi ini rasanya muncul dari alam dengan manusia yang ada di sekitarnya. Tidak gampang. Iya, Luar biasa. Boleh, boleh. Mungkin kira-kira Bapak sudah sampai sejauh ini sudah berapa lagu yang diciptakan? Apakah bisa diingat atau tidak? iya, lagu cukup, cukup banyak. Iya, yang banyak itu dari lagu rohani dari gereja dengan versi atau gaya kita punya sendiri bahasa Bahasa daerah bahasa ya. daerah sendiri. Oke. Terus lagu ya pilihan atau itu ya mungkin sedikit. Oh gitu ya. Tapi masih bisa untuk mau Masih ini lagi, memproduksi, masih bisa bisa menciptakan menciptakan lagi. Ya masih. Oke, baik. Kira-kira jumlahnya Bapak tahu tidak? Berapa kira-kira? Ya sementara eh, 5. Lima. Yang sementara 5. Tidak gampang. Sementara 5. Oke, oke. Luar biasa. Apa ya? Dari lagu itu, apakah Bapak pernah mendapat tawaran atau pernah diangkat ke publik untuk mengenal? Iya, sementara ini belum Belum ya? belum ada yang angkat Oke, oke. angkat lagu atau tarian yang kami siapkan selama kita pentaskan ini belum ada yang angkat sampai Hanya saat sebatas ini. itu, Sebatas waktu menyanyi main sudah selesai. selesai, tidak ada yang angkat lagi. Oke, oke. Ya sebatas itu. Menurut Bapak kenapa? Kenapa sampai hanya sebatas itu? Apakah hanya mereka, apakah mereka menganggap ini hal yang sepele atau bagaimana? Atau mereka merasa hal biasa-biasa saja atau bagaimana? Iya, kalau menurut Bapak, Ya, menurut Bapak itu anggapan orang atau teman bahwa itu hal yang biasa sepele, hanya sekedar saja oke. dinyanyi atau dipentaskan bentuk lagu atau tarian. Iya, Tapi menurut saya sendiri, menurut Marse, oke. bahwa itulah yang untuk selama hidup, selagi saya masih ada di muka bumi. Iya, iya, iya. Itu adalah untuk saya memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena iman saya adalah berkata-kata dengan lagu, dengan tarian. Iman saya sendiri. Biasa. Wow. Artinya kan orang menciptakan lagu ini kan bukan hal yang gampang gitu Bapak Bukan ya. hal yang gampang. Kok tidak diapresiasi gitu, tidak dihargai karya itu loh Bapak. Itu yang maksud saya, kok hanya didengar begitu saja langsung sudah selesai, sampai waktu dipentas sudah selesai. Ya, Tapi artinya kan ada pihak yang bisa, artinya pemerintah kan banyak juga begitu kan, bidang-bidang atau pos-pos anggaran, bahkan kita bicara soal dana otsus Papua itu kan ada pos-pos dana untuk lebih mengangkat atau memproteksi tentang budaya orang asli Papua gitu. Nah, kenapa sampai kok orang potensi-potensi seperti begini tidak diperhatikan oleh pemerintah itu ya? ya, Itu mungkin Bapak punya harapan apa untuk pemerintah supaya jangan sampai hal-hal ini batas di generasi Bapak dorang.
Apa yang mungkin harapan Bapak supaya mungkin ada apa, Iya, ada tempat yang bisa yang permanen untuk terus menggali nilai-nilai luhur kita di tempat ini. ya, harapan Bapak ini selagi saya masih ada kesempatan yang ada ini, Mm-mm. ya kita saya pentaskan lagu dan tarian ini harapan Bapak supaya bisa ditanggapi dari pemerintah dan Mm-mm. ditanggapi dari pihak pemerintah supaya ini sebagai dokumen untuk generasi yang berikut Iya, iya, iya. dan dokumen untuk generasi yang berikut karena mengingat saya tidak tahu untuk umur saya. Baik, baik, baik. Saya hidup apa kapan lagi saya masih seperti begini. Baik, baik. Mungkin ya Tuhan panggil saya tidak tahu. Baik, 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 luar Berarti biasa. saya tinggalkan seni yang bagus ini saya tinggalkan dan Dibawa pergi maksudnya, dibawa pergi. Kan tidak ada ya, lagi tidak ada yang angkat mewariskan. lagi dan kembangkan. Nah, ini yang sangat berbahaya untuk generasi kita ya. Ya. Kalau kita kehilangan ini, waduh. Saya itu begini Bapak, kalau saya secara pribadi saya melihat seni itu kalau manusia itu hidup tanpa seni itu seperti makan sayur tanpa garam gitu. Dia tidak ada rasa Tidak ada rasa. gitu ya. Jadi seni itu selalu membuat kita menjadi apa ya, punya jiwa yang sehat gitu ya. Ya. Lalu ya pokoknya beban hidup kita bisa hilang karena itu tadi mendengar suara burung, mendengar suara apa jangkrik, mendengar suara apa. Nah, itu dalam konteks lokal kita ya. Ya. Kalau di teman-teman yang hidup di kota besar apa itu kan tidak mungkin dengar hal begitu lagi, mereka mungkin dengar musik Ya. gitu ya. Ya itu tadi. Jadi itu kehidupan kita memang tidak terlepas dari itu begitu Bapak ya. Nah, makanya jangan sampai ini hilang gitu ya. Mungkin Bapak sampaikan sedikit tentang apa nilai-nilai nilai-nilai lokal kita yang diangkat dalam setiap lagu yang Bapak ciptakan itu Bapak. Nilai Nilai atau pesan moral, pesan-pesan macam. ya, nilai atau kearifan lokal. Mm-mm. Ya, saya pesan supaya bisa ya ada bisa perhatian perhatian dari pihak pemerintah apa ya, bisa dukungan alat-alat musik, Oke, oke. ya alat-alat musik untuk ya mungkin ada dia punya tempat yang bisa pantas untuk bisa kita kumpulkan Mm-mm. teman-teman atau bapak, mama, orang tua yang bisa punya jiwa-jiwa seni apa untuk bisa bergabung untuk kita mengembangkan ini Baik, kita baik. punya seni ini Hmm, budaya kita supaya bisa berkembang terus. benar. Makanya kita butuh dukungan dari pihak pemerintah atau dari pihak manapun agar bisa bantu ya bantu untuk mendukung hal ini Baik, baik. ya. Kalau seandainya pemerintah nonton, seandainya eh, hal apa yang konkret yang Bapak mau mereka bantu? Apakah uang atau apakah sanggar atau tempat begitu atau apa? Ya, dari awal ini kita start dari nol ya. Bila perlu ada sangkar supaya kita himpun semua yang kita rencanakan atau niat untuk kita mau urus itu berkembang. Ya. Mau berkembang ya harus seperti itu. Mm-mm. Berkembang di sisi seni dan budaya. Seni dan budaya. Ya, seni dan budaya di lingkungan stasi Serawata Musun. Baik.
stasi Serawata Musun atau distrik Iwat Utara ini. Bahkan di lingkup yang Makanya besar. kami ya butuh sangkar seni budaya dan alat-alat musik, disertai dengan alat-alat musik. Ya mungkin ada dana yang sponsor, dana sponsor atau dukungan untuk ya yang lain-lain lah. Siap, siap. Nah, yang lain-lain. Baik. Ya. Oke, oke. Soalnya begini teman-teman ya, kita berbicara tentang perkembangan yang sedang kita hadapi ini kan, kita terutama mungkin kalau teman-teman nonton video-video saya sebelumnya di yang saya diskusi dengan Prof. PM Laksono, guru besar FKUB UGM, itu kita berbicara banyak dan beliau mengkritik tentang budaya Papua ya, yang semakin hari semakin ditinggalkan begitu ya, karena generasi mudanya belum siap untuk menerima perkembangan zaman, akhirnya mereka seperti shock culture itu ya, shock culture. Artinya mereka merasa lebih gaul, lebih modern ketika mereka berbudaya luar begitu ya, atau menari dengan budaya luar, atau partai goyang itu seperti kita lihat, seperti goyang-goyang TikTok segala macamnya. Itu kita mengkritik itu semua ya. Dan banyak video juga yang kita sudah lakukan. Kita melihat menyoroti tentang budaya lokal Papua yang mungkin makin hari makin ditinggalkan generasi mudanya ya. Nah, untuk itu ya kali ini saya mau kembali. Ini kami di kampung halaman di Serawata Negeri Lembah Agung bersama Bapak Marse. Jadi kita mau mencoba untuk mengkampanyekan, minta dukungan kepada pihak terkait, entah itu pemerintah, LSM atau teman-teman NGO lainnya, untuk sama-sama kita coba untuk mengangkat dan mempublikasikan nilai-nilai kearifan lokal budaya kita ke mata publik begitu ya. Ya, sekaligus untuk mendokumentasikan supaya kita tidak kehilangan, generasi kita tidak kehilangan jati dirinya sebagai dalam lingkup yang lebih besar ya, orang Indonesia, sebagai orang Papua, sebagai orang Mebrat, sebagai orang manapun gitu ya Bapak. Baik, mungkin Bapak apa yang mau disampaikan gitu ya, mungkin disampaikan pada momen ini untuk teman-teman di luar sana untuk terus menjaga atau bangga untuk menari dengan atau berpakaian berbusana daerahnya, atau menyanyi lagu daerahnya, atau berbahasa daerah, atau pokoknya hal-hal yang lokal ya, sifatnya lokal begitu ya. Apa yang Bapak harapkan untuk teman-teman di luar sana supaya jangan kehilangan jati dirinya itu Bapak? Ya, ya harapan Bapak ya sementara saya dan teman-teman tetap tetap siapkan tari atau lagu yang berikutnya lagi kami akan siapkan. Boleh. Tapi harapan Bapak dan teman-teman, Siap. Bapak Mama yang ada di Lembah Agung Serawata, Musun Raya. Siap. Ya, kami mengharapkan supaya juga harus diangkat ya. Ya, diangkat dan dikembangkan. Baik. Lewat pemerintah pusat maupun daerah. Baik. Itu. Baik. Luar biasa ya. Baik Bapak, mungkin saya pikir kita sudah di ini ya, itu tadi ya cerita singkat dari kami. Semoga teman-teman semuanya senang ya bisa untuk menonton video kita,
Dan harapan saya dan Bapak Marse, teman-teman yang mungkin sudah menonton bisa membagikan video ini ke siapapun ya. Dan jangan lupa untuk teman-teman yang belum subscribe bisa subscribe, karena kita akan terus fokus untuk terus mengangkat ya. Nanti besok kita ketemu lagi dengan Bapak Marse, mungkin khusus tentang menyanyi atau khusus dengan tarian. Dan kalau teman-teman yang tertarik dengan ini mungkin silahkan subscribe supaya tetap menonton ya, tidak kelewatan video-video selanjutnya begitu. Baik Bapak, mungkin saya pikir demikian saja ya Bapak ya, diskusi kita. Dan tadi untuk dari Bapak Marse sendiri, mereka butuh tempat sebenarnya untuk terus berkarya begitu ya. Terus menciptakan lagu-lagu terus, karena saya melihat sebenarnya beliau punya, Bapak Marse punya potensi yang besar, punya kemampuan sangat luar biasa, tapi karena tidak ada tempat akhirnya ya apa ya, akhirnya mereka tidak punya ruang ya, tidak fokus, mengembangkan, tidak fokus untuk bisa kembangkan itu. Maka harus kita butuh ada tempat yang bentuk sangkar apa ya, baru bisa kita fokus benar. Dan itu bisa terarah. Benar. Iya. Baik. Oke, saya pikir demikian saja Bapak ya. Terima kasih banyak Bapak Marse untuk kesediaan hadir di ngobrol santai kita kali ini. Dan teman-teman semuanya, kita jumpa di video-video selanjutnya. Saya Pascal Skoren pamit undur diri. Salam waras. Salam. Baik.